sumber daya alam. Nah, seperti yang dikatakan oleh kawan kalian tadi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dari alam yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik itu makanan yang kita makan untuk setiap harinya, kayu-kayu dan segala bentuk furnitur yang berasal dari alam yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita, untuk dijadikan rumah dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam ini dikategorikan menjadi dua, yang mana ada sumber daya alam hayati dan sumber alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam biotik, yang mana sumber daya alam ini terdiri dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini menjadi penopang untuk kehidupan kita, yang mana dari tumbuhan itu kita memanfaatkan untuk pangan, seperti beras yang kita makan, lauk pauk yang berasal dari tumbuhan itu merupakan sumber daya alam, sumber daya alam hayati yang kita konsumsi untuk sehari-hari. Nah, selain itu ada juga nih dari hasil hutan seperti kayu, rotan, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam itu sangat beragam. Yang kedua itu ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, ini mencakup seluruh mineral, yang mana bahan-bahan mineral ini sangat berharga bagi kehidupan kita. Misalnya emas, minyak bumi, gas bumi yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu ada juga dari unsur tanah, air, angin, yang mana kita manfaatkannya untuk energi alternatif untuk kehidupan kita. Nah, pengertian pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini ada pengertian tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sendiri didefinisikan sebagai proses pemanfaatan, pelestarian, dan pengendalian sumber daya alam agar tetap berkelanjutan. Nah, berkelanjutan di sini didefinisikan yang mana sumber daya alam yang kita ambil hari ini itu dapat dinikmati juga oleh generasi-generasi kita untuk kehidupan yang akan datang. Nah, pengelolaan sumber daya alam ini juga diatur dalam undang-undang kita, yang mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH. Nah, ini menjadi dasar hukum di Indonesia untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya dampak positif dari pengelolaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan suatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, yang mana Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam. Nah, jika sumber daya alam itu dimanfaatkan secara optimal baik dari pemerintah maupun masyarakatnya, itu akan meningkatkan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, yang pertama ini ada segi sosial, yang mana pengelolaan sumber daya yang benar itu dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia, yang mana contohnya pengelolaan sumber daya tambang misalnya. Nah, itu kan akan membuka peluang kerja yang akan bekerja di tambang tersebut. Nah, jika masyarakat mempunyai pekerjaan, otomatis kan kesejahteraan masyarakat itu kan akan meningkat nantinya. Nah, dan ini berimbas pada aspek yang kedua, yaitu ekonomi. Nah, selain dari pertambangan, kita juga bisa ambil contohnya dari pertanian. Nah, contohnya sawit,
kayu jati, dan lain sebagainya. Nah, pendapatan dari pertanian maupun wisata dan pertambangan ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga adalah penggunaan energi terbarukan untuk keberlanjutan, yang mana penggunaan energi berkelanjutan ini memanfaatkan energi alam, yang mana kita tidak bergantung lagi pada energi fosil. Seperti ada sekarang penggunaan energi yang berasal dari alam. Nah, sekarang ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini akan timbul apabila pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan dengan benar, baik dari pemerintah atau masyarakatnya, yang mana dampak negatif ini akan berdampak langsung bagi kita yang ada di alam tersebut. Nah, yang pertama ada deforestasi. Deforestasi atau nama lainnya adalah pengunduran hutan atau penebangan liar. Nah, deforestasi ini bukan hal asing lagi bagi kita, yang mana dalam tahun ini aja Indonesia sudah kehilangan hutannya, yang mana Indonesia menjadi negara kedua yang kehilangan hutan paling banyak untuk deforestasi ini, yang mana hal ini disebabkan oleh penebangan liar. Nah, baik itu untuk pertanian, contohnya banyak hutan yang ada di Sumatera ini yang ditebang dan diganti untuk tanaman sawit. Yang kedua ada untuk pembangunan, yang mana masyarakat kan atau manusia semakin lama kan semakin berkembang biak, yang mana jumlah populasi semakin meningkat tiap tahun. Jadi pembangunan juga meningkat untuk setiap tahun. Hal itu menyebabkan banyak tumbuhan atau hutan yang mengalami pemunduran dan dialihfungsikan untuk menjadi perumahan. Nah, apa dampaknya jika deforestasi ini terus terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang terjadi jika pemunduran ini terus terjadi? Apa penyebabnya? Apa dampak dari pemunduran hutan ini? Merusak lingkungan, bisa banjir, masyarakat kalau terjadi banjir masyarakat kehilangan tempat tinggal karena akibat dari banjir itu, Bu. Ya, betul sekali. Yang mana jika hutan kita terus-terusan ditebang dan dialihfungsikan, seperti yang kita lihat di Sumatera sekarang, yang mana ada daerah yang mengalami banjir dahsyat, yang mana kita lihat dari video-video beredar banyak golongan kayu yang ada dalam banjir itu. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa deforestasi ini dapat menyebabkan banjir dan berdampak negatif pada masyarakat. Nah, yang kedua ada pencemaran air. Air sebagai sumber kehidupan utama dan yang paling penting bagi manusia merupakan sesuatu yang harus kita lindungi atau kita jaga agar sumber daya air ini dapat dimanfaatkan untuk generasi kedepannya. Nah, pencemaran air ini terus meningkat tiap tahunnya, baik itu disebabkan oleh industri, limbah pertanian maupun domestik sendiri. Yang mana domestik ini adalah limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke laut tanpa penyaringan terlebih dahulu. Nah, dampaknya apa? Limbah-limbah yang dibuang ke sumber air, baik itu sungai, laut dan sebagainya, itu kan akan mengalir ke rumah kita juga melalui aliran air. Nah, aliran air itu kita yang konsumsi sendiri. Nah, akibatnya
pada kesehatan kita sendiri, yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit bahkan kematian.